Assalamualaikum teman-teman, selamat siang semua. Nah, ini sayurannya telat nyiram ya, nyiram pakai pesnap pestisida nabati. Ini ada yang terserang ulat, dimakan walang juga. Kita pestisida nabatinya pakai itu ya, daun pepaya di sana, bawang sama cabai ya. Ini yang mau dikirim sayuran, Nah, ini saya mau berbagi ya kepada teman-teman, keren, tentang bisnis yang lebih cepat dari tanaman hias. Tanaman hias itu beli kadang beberapa orang ya, banyak itu beli udah punya nggak beli lagi. Jadi inovasinya harus cepat, harus punya jenis baru dalam waktu yang cepat. Tapi saya lihat-lihat bisnis sayur itu nggak seperti itu. Kadang satu greenhouse itu cuma untuk cabai. Ada di salah satu daerah di daerah Jawa Tengah itu ada satu greenhouse besar 11 kali 20 kalau nggak salah. Itu cuma cabai rawit lagi. Bukan cabai macam-macam, tapi cuma cabai rawit satu jenis. Nah, itu sayuran itu bisnis yang lebih cepat daripada tanaman hias. Karena petani itu kadang ada yang nggak bisa nyemai, atau nggak ada waktu untuk nyemai, atau kalau dihitung-hitung nyemai dan beli itu lebih irit beli benih bibitnya daripada nyemai benih. Mungkin seperti itu. Nah, ini bisnis baru untuk teman-teman bisa geluti selain tanaman hias. Dan bahkan sayuran pun bisa dikirim kayak gini. Ini hampir 20-an lebih tanaman cuma segini. Dan harganya lebih lumayan daripada tanaman hias. Karena tanaman sayur itu sekali beli, tanam, panen, habis, beli lagi. Dan masuk konsumsi. Nah, itu untuk kelebihan bisnis ini. Teman-teman bisa masuk ke bisnis ini lagi. Caranya bagaimana Mas supaya untung di bisnis sayuran? Caranya yang pertama, teman-teman bisa beli bibit benih biji. Teman-teman semai sendiri. Itu lebih irit, jauh lebih irit. Tapi kalau teman-teman nggak ada waktu untuk semai, atau mungkin belum ada pengalaman untuk semai, teman-teman beli bibit tanaman yang kecil di polybag kecil. Itu paling harganya cuma sampai paling mahal 200. Itu kalau ecer. Kalau benih satu box sekalian itu bisa di harga Rp50, Rp100 seperti itu. Nah, itu teman-teman bawa pulang. Mungkin satu boxnya sekitar 150 sampai 200 ya. Isi banyak itu sekitar 400-an tanaman. Nah, itu teman-teman bisa bawa pulang. Teman-teman jual ecer atau jual per box langsung, untung dikit nggak masalah. Teman-teman jual ecer lebih untung. Jual ecer katakanlah laku 10 belum balik modal, laku 20 belum balik modal. Udah waktu 1 pekan 7 hari, teman-teman ganti di polybag ukuran 15 seperti itu, kecil. Itu pertumbuhannya kan lebih cepat gede. Apalagi sawi yang masa panennya cepat lah, sawi, kangkung dan lain-lain itu masa panennya cepat, itu akan cepat gede. Nah, teman-teman bisa jual harga 1.500 atau 2.000 di polybag ukuran 15 itu. Nah, kalau 1 pekan kok belum laku, atau udah laku tapi kok belum semua, kan 400 tanaman itu. Mungkin ada sekitar 50 yang mati karena kuntet atau kecil atau apalah, tinggal 350 ibaratnya laku 50, masih 300. Teman-teman pindah di polybag yang seperti ini ukuran 20. Manusia 2 pekan atau 14 hari, rekan-rekan pindah di polybag ukuran 20 nggak masalah, dari 15 ke 20. Nah, itu teman-teman bisa jual di harga yang sama, 2.000 atau 2,5. Itu masih untung.
tinggal dikasih pupuk organik aja, daun kering, daun bambu kering, atau kotoran hewan yang sudah terfermentasi sempurna, itu nanti akan lebih cepat gede. Ditaruh di polybag ukuran 20. Kalau semisal 3 pekan kok masih ada sisa tanaman yang tersisa di toko teman-teman, sisa 100 atau sisa 50, teman-teman tanam di polybag yang lebih gede, ukuran 30 untuk sawi atau 40 untuk buah-buah sayuran yang berbuah seperti tomat, terong, cabai, dan paprika, itu ukuran 40. Tapi untuk sawi, kangkung itu ukuran 30 udah cukup. Kalau mau ukuran 40, tanam 2-3 sawi dalam satu polybag. Saya juga nanam sawi. Kalau untuk dijual itu dibuat besar seperti ini laku 5.000. Saya jual 5.000 laku segini. Ini polybag ukuran 30. Tapi untuk dimakan sendiri, teman-teman bisa panen dari bawah. Nanti tanamannya semakin naik, ada bijinya, teman-teman bisa semai. Semai bijinya, bisa belajar semai dari biji gratis. Nah, seperti itu. Bisa dapat sayuran gratis, bisa dapat untung, bisa dapat benih gratis juga dari tanaman. Itu keuntungannya tanaman. Bahkan kalau sawi itu balik modalnya cepet, nggak sampai di tempatku ya, pertama kali main sawi itu balik modal dalam waktu 2 hari. Beli 200 tanaman, jual beberapa tanaman sekitar 40-30 tanaman, tapi dikasih media tambahan, dikasih polybag ukuran 15, jual 40 tanaman udah balik modal, sisanya tinggal untung. Tapi kan kita harus ngerawat, dan ada beberapa yang mati. Dari 400 tanaman itu yang mati karena perjalanan jauh ya, karena juga tenaga mindah ke polybagnya agak lambat. Yang mati sekitar 50-an, jadi sekitar 350-an yang saya tanam. Saya beli sekitar 400 tanaman itu. Nah, mungkin itu bisnis cepat selain bisnis tanaman hias yang agak lambat. Semisal kan tanaman hias kan saya udah punya Calathea network, saya nggak mungkin beli lagi. Saya sebagai petani jadiin banyak, nggak mungkin beli lagi. Seperti kayak gini, begonia ini beli di tempat temen, ya bisa dibilang guru saya lah dalam bertani. Saya sering ngambil ilmu-ilmu dari dia, sering main ke sana minta-minta ilmunya. Ini dari Cilaplen, Klaten. Ini dulu beli cuma 1 atau 2 ya, kayak dua tanaman. Sekarang udah jadi sekitar, kalau di total sama yang dijual itu mungkin udah sekitar 800-an, 700 sampai 800-an. Tapi yang di sini itu tinggal 200-an tanaman. Nggak sampai 100-an tanaman. Karena ini laku banget, kita jual di bawah harga pasar untuk reseller dan untuk yang mau beli banyak. 50 ke atas itu kita jual di harga miring tanaman ini. Kemudian ini juga Crassinervium. Ini saya udah punya, bahkan punya banyak, nggak mungkin beli lagi kan. Seperti itu kalau tanaman hias. Tapi untuk sayur, sawi udah banyak, udah dipanen, otomatis kan beli lagi. Beda kalau yang mandiri benih. Dan mandiri benih pun kemungkinan cuma sedikit yang mau nyemai benih. Buktinya apa mas? Buktinya banyak penjual benih di daerah-daerah yang greenhouse-nya besar-besar. Beli bibit semaian dari benih. Itu greenhouse-nya besar-besar dan hampir semua laku, karena saya udah keliling-keliling di Klaten ini. Banyak yang udah terkip, udah laku, udah dibayar duluan, udah tinggal ambil. Bahkan di tetangga saya itu di sini di Klaten, baru semai biji itu udah di DP, udah dibayar sama yang mau beli, kayak gitu. Jadi masih prospek banget kalau di bisnis sayuran itu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk yang masih bertahan di dunia tanaman. Selain tanaman hias, bisa tanaman sayur. Semoga bermanfaat.